Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, semoga kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selalu dilimpahkan segala kemudahan mengenai urusan panjenengan semua. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin kita ada teman di malam hari ini, yaitu Mbah Holik. Kemarin kita sudah mendatangi rumah beliau, langsung berbicara tawar-menawar atau bernegosiasi mengenai keris rumah dari Eyang Silupatara. Tetapi Mbah Holik tetap kekeh tidak mau ditukarkan dengan benda lain kecuali dengan pusaka Rogomulyo. Nah, pada malam hari ini beliau ikut dengan kita. Mungkin kita tanya langsung alasan beliau mau ikut misi untuk mencari suatu benda yang bernama Rogomulyo. Jadi monggo Mbah Holik, kenapa mau ikut dengan kami? Ya begitu ya Mas Yadi. Sebenarnya saya kan ada wasiat dari leluhur saya yang Kami tahu ya. Jadi masalah Mustika Rogomulyo itu wasiat dari leluhur saya. Gitu. Jadi tidak bisa ditukar dengan mustika yang lain gitu ya. Tidak bisa ya. Itu sungguh berat sih kalau asal itu tahu serahkan begitu saja. Makanya panjenengan tidak mau melanggar apa yang sudah diamanahkan oleh leluhur. Ya, saya hargai itu, kami hargai itu apa keinginan dari Mbah Holik, karena itu adalah wasiat dari leluhur. Maka dari itu Mbah Holik menawarkan diri untuk sama-sama mencari keberadaan pusaka atau mustika yang bernama Rogomulyo. Dan tentunya dengan kesiapan atau berbagai resiko beliau sudah mengetahui, karena beliau juga sudah terbiasa dengan hal-hal seperti apa yang kita lakukan selama ini. Oh iya, dan informasi juga buat teman-teman Mas Yadi. Kami berdua sudah diizinkan ya teman-teman ya untuk melihat wujud dari rumah Eyang Silupatara. Tetapi kita berdua sepakat untuk tidak kami publish dulu. Itu karena ini Mbah Holik ini banyak persyaratannya belum dipenuhi gitu ya. Dan mohon maaf, bukannya saya tidak percaya kalau panjenengan itu memegang rumah dari Eyang Silupatara, akan tetapi ini agar menjadi apa ya Mas ya, penyemangat kita ya, bahwa jenengan itu benar-benar memegang keris dari rumah Eyang Silupatara itu. Bukannya kita memaksa untuk hafal ya, tapi saya minta sewaktu-waktu kalau kami mudah-mudahan dan insya Allah bisa mendapatkan batu Rogomulyo sesuai dengan syarat panjenengan untuk menukarkan dengan keris Eyang Silupatara, ya pastinya teman-teman kita kasih lihat ya Mas Eko ya. Iya harus. Pastikan teman-teman juga penasaran rumah kesayangan dari Eyang Silupatara, dan juga teman-teman yang menyayangi dan menyukai Eyang Silupatara, yang peduli dengan Eyang Silupatara. Jadi begini Mbah Holik, karena kita juga sama-sama tidak tahu keberadaan mustika atau batu Rogomulyo itu posisinya di mana, akan tetapi kita sedikit sudah mempunyai info dari Eyang Silupatara yang mempunyai keris yang panjenengan pegang. Sudah ada gambaran di mana itu batu Rogomulyo berada, namun kita tidak tahu posisi tepatnya. Jadi untuk malam hari ini mungkin kita akan memanggil sahabat yang insya Allah bisa memberikan informasi lebih tepat, yaitu Eyang Samidi namanya. Eyang Samidi adalah sosok yang kita anggap sosok yang banyak tahu tentang rahasia di alam ini. Jadi kita akan menanyakan tepatnya di mana, ya mungkin mudah-mudahan beliau tahu masalah benda pusaka yang dinamakan Rogomulyo. Oke, jadi teman-teman, untuk menyingkat waktu kita langsung saja memanggil Eyang Samidi Mas Eko ya. Dengan
Mungkin Ya nanti kalau bisa- nanti Mas Mbah Nurholik ini mempunyai informasi atau bisikan dari leluhur tentang Mustika Rogomulyo, dan itu bisa menjadi petunjuk, nanti sampaikan saja ke Eyang Samidi atau sosok yang nanti kami panggil ya. nanti kalau nggak masuk ke raga saya, kemungkinan masuk ke raga Mas. Iya. Iya. Ya, saya minta izin untuk memanggil Eyang Samidi ya. Boleh. Nah, boleh ya. Sambil duduk Mas Eko lah. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bilang. Waalaikumsalam. Ini Mbah Holik yang memegang rumah dari Eyang Silupatara. Alhamdulillah sudah ketemu. Ya betul lah ya, Eyang. Ya syukur. Kenapa dia ikut dengan kalian? Ya panjang ceritanya yang Samidi. Sebentar ya. Silakan ceritakan. Jadi begini yang Samidi. Suka dengan batu-batu ini. Ya tinggal leluhur saya. Ada asma Allah. Ada. Kau dapatkan dari mana? Kau bilang dari leluhurmu. Iya. Tapi kau tahu pantangan-pantangan yang ada di jari-jarimu ini. Tahu. Ya, kau harus mengetahui bagaimana asma ini bisa melekat di batu ini. Kau jangan sembarangan. Kau harus benar-benar menjaganya itu. Kau jangan sembarangan dibawa ke tempat-tempat yang najis. Alhamdulillah Eyang Samidi, Mbah Holik ini ya orang bermanfaat di kampungnya. Dia banyak dimintai tolong dan alhamdulillah dengan sukarela dia mau membantu. Lebih enak ya. Oh, Merokok dulu ya, monggo ya. kau tahu apa yang ku mau. Sorry, Mas. Nanti Lalu saya bagaimana ceritakan. kau kenal dengan dia? Ya nanti saya ceritakan. Merokok dulu ya. Jadi begini ya, setelah kami diberitahu oleh Eyang Silupatara bahwa keris beliau itu ternyata sekarang dipegang oleh keturunan ketujuh dari yang mengambil dari tangan Eyang Silupatara, yaitu Mbah Holik ini. Dan Kau salah bicara. Bukan keturunan ketujuh. keturunan Kelima. kelima. Saya pura-pura tidak tahu saja. Lupa. Nah, lanjutkan, ceritakan. Jadi Mbah Holik ini ikut kami itu dikarenakan dia ingin ikut serta membantu mencari pusaka Rogomulyo, dikarenakan kami menceritakan semuanya bahwasanya pusaka Rogomulyo itu berada sangat jauh dari tempat ini dan juga keberadaannya belum kita ketahui ya. Menurut Eyang yang selama beberapa hari ini kan Eyang tidak muncul, tidak menemui kami. Pastinya Eyang sedang melakukan sesuatu agar misi kita itu berhasil. Apa yang Eyang dapatkan dari Jadi begini, selama ini yang pergi? saya memerintahkan kau dan Raka ini Ya. untuk bertafakur atau beriatu. Ya. Itu tidak lain, saya pun melakukannya. Sama. Dengan niat memang sengaja agar
apa yang diinginkan oleh saudaramu ini, Hon. Ya, bukan kesombongan sebenarnya yang saya tampakkan kepada kalian. Ya, memang saya diilhamkan, saya memiliki suatu kemampuan bisa melihat sedikit waktu di masa depan. Ya, tidak apa-apa, walaupun kau ceritakan dan sebenarnya saya sudah mengetahui. Maka dari itu saya melakukan apa juga yang sudah saya perintahkan kepada kalian berdua. Saya juga merenung, saya juga bertafakur dan meriatui. Ya, saya menghargai apa yang kau inginkan dan apa yang kau beri amanah oleh leluhurmu. Saya ingin tahu, karena saya cukup kaget. Bagaimana kau bisa menyebut Roko Mulia itu? Nah, itu dari ini leluhur saya ya. Lalu leluhurmu siapa namanya? Leluhur saya, oma saya, kaki saya, Madruslam. Madruslam, Eyang Madruslam. Pantas saja kau menyebut nama benda itu. Kau tahu leluhurmu yang bernama Madruslam itu? Tahu. Saya kenal dekat dengan beliau. Saya hanya tidak menyangka saja kalau buyutmu itu yang mengambil rumah dari sahabatku yang bernama Yang Silupatara. Ya mungkin kau bingung, Naiko. Iya. Kau mengira saya itu tahu semua rahasia. Belum tentu tidak. Ada beberapa rahasia yang memang ditutupi sengaja buat saya agar saya tidak selalu mengetahui semua apa yang ada di alam ini. Kau menginginkan karena amanah dari leluhurmu. Betul. Sebenarnya itu tidak sepadan dengan apa yang kau inginkan untuk ditukarkan dengan Keris rumah dari Eyang atau rumah dari sahabatku Yang Silupatara. tidak sepadan, Eyang. Tidak sepadan. Berarti Terlalu jauh. pusaka itu memang sangat luar biasa, Eyang. Saya tidak ingin menceritakan panjang lebar atau saya tidak ingin kalian tahu terlalu dalam mengenai pusaka Roko Mulia itu. Yang jelas begini, Eyang, kedatangan kami memanggil Eyang itu satu, ingin mencari tahu sebenarnya itu apakah Eyang mengetahui posisi atau letak dari pusaka Roko Mulia ini berada, Eyang? Tentu saja. Karena informasi yang saya dapat dari Eyang Silupatara bahwasanya pusaka Roko Mulia itu dulunya itu berada di salah satu manusia yang bernama Jaya Bupati yang ada di Pakuan sana, ya. Betul sekali apa yang dikatakan saudaraku itu Yang Silupatara. Hasil dari apa yang saya lakukan dan saya perintahkan kepada kalian. Alhamdulillah saya mendapatkan petunjuk. Jadi begini. Ya, sekarang yang saya ketahui dan saya mendapatkan ilham bahwa satu-satunya makhluk yang memegang atau yang menjaga pusaka Roko Mulia itu bernama Sri Datupayang. Sri Datupayang. Itu adalah panglima dari Jaya Bupati. Yang julukannya kalau tidak salah Panglima Kumbang.
Subhanallah. Panglima Kembang. Berarti pusaka Rogomulyo itu sekarang dijaga oleh Sri Datu Payang atau Panglima Kumbang. Ya, kemungkinan besar. Apakah bersedia Eyang kalau Eyang membantu kami untuk memanggil beliau? Karena jikalau kita melakukan perjalanan ke Sunda sana, pastinya sangat jauh. Ya, tentu saja saya bisa membantu. Tapi saya tidak menjanjikan Ya. bahwa saya bisa menjemput atau mendatangkan Sri Datu Payang untuk hadir di depan kalian. Tapi saya akan berusaha untuk memanggil beliau. Ya, terima Akan kasih Eyang. bisa berbicara langsung kepada kalian dan kalian bisa menanyakan lebih dalam soal mustika yang kalian maksud itu. Ya. Ya. Nah, Baik Eyang, baik Eyang. Terima kasih. tapi sebenarnya saya masih tidak menyangka Mengapa Eyang? kalau permintaan dari Matrusam itu ingin menukarkan keris Silupatara dengan Rogomulyo itu sebenarnya tidak sepadan. Mungkin ada rencana lain. Ya kalau memang itu betul dan kau berkata jujur bahwa leluhurmu yang mengamanahkan agar bisa ditukarkan, ya tentu saja Tapi- saya senang. Tapi Eyang benar-benar mengetahui leluhur dari Mbah Holik ini. Kalau dia benar-benar keturunan dari Matrusam, Mm. saya sangat percaya. Kalau menurutmu bagaimana Ya, mengenai anak ini? Mbah Holik ini alhamdulillah sangat membantu masyarakat yang ada di sekitar. Wah, Dan dia dengan sukarela mengobati jika ada orang yang datang ke tempatnya. Terutama dari gangguan-gangguan gaib yang. Dan beliau ikut ke kita dalam penelusuran atau pencarian Rogomulyo. Beliau juga sudah siap dengan resiko yang nantinya akan kita tanggung. Seperti itu yang. Jadi kelihatannya memang Maulik ini orang yang sangat baik. Semoga Saya saja istiqomah gitu, Mbah. kalau Holik kau memang keturunan dari Matrusam, kesaktian beliau turun temurun. Oh, Baiklah, saya akan berusaha dan kalau bisa saya bisa menjemput Sri Datu Payang Ya. untuk hadir kemari. baik ya. Dan jikalau beliau tidak berkenan, mungkin kalian saja yang ke tempat. Nggih, siap Ya. yang. Siap, yang. Kalian siap kalau memang saya tidak bisa membawakan Siap yang. Sri Datu Siap. Payang kemari. Siap. Nah, baiklah, kalian tunggu kabar dariku. Ya. Saya akan mendatangi Sri Datu Payang. Nah, mungkin akan membutuhkan waktu sedikit. Oh, ya. Kalian sabar untuk menunggu. Insya Allah ya, insya Allah. Baiklah, saya menghabiskan sedikit. Ya, habisin dulu yang Samiti. Saya tidak menyangka leluhurmu cucunya bisa bertemu dengan Sami. Jujur, saya kurang suka kepada manusia yang memakai benda ini. Karena saya takut. Tapi saya yakin kau bisa menjaganya, merawatnya, bahkan bisa menghargai benda-benda mulia seperti ini. Karena kau keturunan dari manusia yang saya kenal lama. Ini ada Asma, sang pencipta. Berarti harus bisa Oh, menjaga jangan ya yang ya. Dibawa ke tempat yang kau Najis. anggap tidak pantas. Ya. Ya. Wah. Baiklah. Alhamdulillah teman-teman. Yang Samiti mau
memanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau menjemput Sri Datu Payang ya, atau Panglima dari Jaya Bupati yang memegang atau Gimana Mas kok yang memegang tepat kita dapat? ya Batu Raga Mulya. Jadi begini Mas Imam, ternyata yang ditugaskan untuk menjaga Pusaka Ragomulyo itu adalah Panglima dari Jaya Bupati, dan beliau bernama Sri Datu Payang. Itu yang apa? Yang menjaga batu itu. Iya, Sri Datu Payang, atau yang sering disebut julukannya itu Panglima Kumbang. Dan alhamdulillah Eyang Samidi ini sedang menjemput untuk dihadirkan ke hadapan kita guna nanti untuk ditanya-tanyain lah, intinya seperti itu. Dan jikalau nanti tidak berhasil, mau tidak mau kita harus datang ke Pasundan sana. Begitu. Nah, terus Jadi kita tunggu dulu. kita tunggu kabar dari Eyang Samidi selanjutnya ya. Ya sudah teman-teman, kita sambil nunggu ini untuk menghemat baterai. Nanti kita nyalakan kembali ya. Dan tadi ada pesan dari Eyang bahwasanya ini ternyata leluhur dari Mbah Holik ini, Eyang Samidi pun mengenalnya. Iya, seperti itu. Yaudah teman-teman, nanti kita nyalakan kembali ya. Alhamdulillah Eyang. Bagaimana Eyang Samidi? Beliau Berkenan. syukur alhamdulillah. Kau tunggu saja di sini. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman. Mbah Holik, panjenengan sini dulu. Beliau mau hadir. Mereka adalah manusia-manusia yang ingin berjumpa. Subhanallah. Mungkin mereka saja yang akan bertanya soal Pusaka Ragomulyo. Maka dari itu, kalau engkau berkenan berbicara dengan mereka, alangkah baiknya kalau engkau masuk ke dalam raga dari sana. Terima kasih. Silakan Panglima Kumbang. Jadi manusia inilah yang ingin bertemu denganku. Betul sekali. Baiklah, saya undur diri Panglima Kumbang. Terima kasih kau telah berkenan menghadiri undangan dari saudaraku. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana manusia? Tadi Eyang sudah mengatakan semuanya. Bahwasanya kalian sedang mencari Ambil senternya Malik di bawah. Pusaka Ragomulyo. Oh. Iya, betul sekali. Mungkin alangkah baiknya kalau jenengan berkenan untuk duduk, kita sambil duduk saja. Terima kasih. Holik, duduk di sini. Panglima, saudara kami yang Samidi sudah memberitahukan kepada kami bahwasanya Pusaka Ragomulyo, apakah benar jenengan yang menjaga atau memegangnya saat ini? Dahulu memang benar. Akan tetapi sekarang diriku sudah tidak lagi menjaganya.
Lalu? Ceritanya sangat panjang. Sebenarnya, tadi sewaktu sahabatmu itu mengatakan hal yang sama denganmu, sebenarnya diriku ingin mengatakan hal ini, akan tetapi beliau menyuruhku agar diriku menyampaikan langsung kepada kalian, para manusia. Ya. Mohon maaf, sebenarnya kalian ini siapa? Mengapa kalian membutuhkan pusaka Rogomulyo? Untuk apa? Jadi begini, Panglima Kumbang. Kami sebenarnya menjalankan sebuah perintah, yaitu dari leluhur saudara kami yang bernama Maholik. Maholik ini memegang suatu benda atau keris dari sahabat kami yang bernama Yang Silupatara. Saya meminta agar keris itu diberikan kepada kami atau dikembalikan kepada eyang kami yang bernama Yang Silupatara. Namun beliau enggan memberikan keris itu dikarenakan siapapun yang menginginkan keris ini harus ditukarkan dengan benda yang bernama Rogomulyo. Dan usut punya usut, kami mencari informasi, termasuk saya menanyakan sahabat kami yang bernama Yang Semudi, bahwa benda yang bernama Rogomulyo itu adalah suatu benda yang dahulu jatuh dari langit dan masuk ke dalam tubuh seorang manusia yang bernama Jaya Bupati. Yang kami dapatkan informasi adalah raja dari Panjenengan, Panglima Kumbang. Benar sekali. Akan tetapi, di mana diriku mendapatkan wasiat untuk menjaga Mustika Rogomulyo, itu jauh lama, sudah ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi baru kali ini ada yang menanyakan kembali tentang pusaka itu. Sebenarnya pusaka itu sudah tidak lagi berada di tanganku. Jika kau benar-benar ingin mengetahui di mana letak dari pusaka Rogomulyo ini, bolehkah kau mendengarkan ceritaku agar kau mengetahui letak sebenarnya saat ini? Tentu saja. Namun sebelum jenengan menceritakan, mungkin ini sebuah kelancangan dari kami, Panglima Kumbang, bahwa benda Rogomulyo itu kami ingin memilikinya. Kami ingin menukarkan dengan keris Yang Silupatara. Seandainya pun benda itu di tanganmu, seandainya sudah di tanganmu, apakah boleh benda itu kami miliki dan kami tukarkan dengan keris sahabat kami Yang Silupatara agar keris itu bisa kembali di pangkuannya? Jika memang alam merestui, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi bukan karena diriku hanya diwasiatkan untuk menjaga. Ya, maka dari kepada itu siapa batu itu akan menemui tuannya. ya, maka dari itu Panglima Kumbang, jenengan diperintahkan untuk menjaga. Tapi tujuan kami, jujur saja, tujuan kami akan dengan niat untuk memiliki benda itu. Sepertinya rajaku tidak merestui
jika memang benda itu berada di tanganku. Akan tetapi saat ini menjadi berbeda. Dikarenakan benda itu sudah tidak lagi berada di tanganku. Dan kemungkinan besar rajaku merestui jika nantinya kau bisa mendapatkan kembali pusaka Rogomulyo itu. Ya. Lalu di mana sekarang? Kau tadi mengatakan bahwa batu itu sudah tidak ada di tanganmu. Jadi begini manusia. Pada saat rajaku, Jaya Bupati, turun tahta, lalu beliau memerintahkan kepadaku agar pusaka Rogomulyo yang tertanam di dalam kerajaan Pakuan untuk diambil dan disimpan guna nantinya akan dipendam lagi ketika anak keturunannya yang para manusia dikenal dengan Prabu Siliwangi itu lahir dan mendirikan kerajaan. Maka tugasku menyerahkan pusaka itu ke beliau. Jadi setelah sekian lama aku menunggu kehadiran atau kelahiran dari Raja Prabu Siliwangi, diriku menyerahkan pusaka itu kepada beliau. Lalu beliau meletakkan di bawah kerajaannya. Akan tetapi setelah beliau dan para prajuritnya beserta rakyatnya menjalankan spiritual untuk pergi dari dunia yang fana ini, atau yang kalian kenal dengan murca. Setelah itu pusaka dari Rogomulyo itu diperebutkan oleh beberapa makhluk yang ada di sekitar Pulau Jawa ini. Lalu mana Kumbang? Lalu diriku mencoba untuk melawannya, akan tetapi pasukan yang mereka bawa sangatlah banyak, sehingga diriku dan beberapa pasukanku terpukul mundur, sehingga batu dari Rogomulyo itu diambil. Setelah kejadian itu, diriku mencoba mencarinya, dan terakhir beberapa ratus tahun yang lalu, diriku mengetahui bahwasanya sekarang batu Rogomulyo itu tersimpan di alam yang jauh dari alam manusia ini. Lalu di mana? Kau tidak akan bisa pergi ke tempat itu, karena alam itu berbeda dengan alammu. Kecuali engkau mempunyai bala bantuan yang bisa hidup di dua alam, yaitu alam manusia dan alam kami. Kau mungkin bisa mencari tahu letak yang tepat
di mana Rokomulyo itu berada. Jadi, pergilah kau ke daratan Pasundan. Masuklah ke gerbang dimensi yang ada di alam itu. Dengan satu syarat. Manusia yang kau turunkan ke alam sana. Dan manusia itu yang juga pernah hidup di alam lain atau di alam gaib. Apa kau mempunyai saudara ataupun bahkan dirimu pun pernah hidup lama di alam itu? Jika iya, maka kau bisa mencari tahu yang sebenarnya. Oh, jadi Panglima Kumang sendiri tidak tahu nama alam itu. Kau datanglah ke tanah Pasundan. Yang jelas, makhluk yang menyerangku, dia bernama Wisnu Partelo. Ya. Jadi, kau datanglah ke dimensi alam Pasundan. Bawalah manusia yang pernah hidup lama di alam lain. Ya. Maksud panjenengan saya membawa makhluk itu untuk membuka gerbang atau untuk bagaimana? Nanti kau akan tahu sendiri jika kau sudah berada di daratan Pasundan itu. Ya. Banyak bala tentara dari Wisnu Partelo. Kau bilang saja ingin menemuinya, maka kau akan diberikan beberapa syarat agar kau bisa bertemu dengannya. Tapi kau ingat, mereka adalah makhluk yang sangat jahat. Dia tidak pernah bertemu, bahkan berbicara dengan manusia. Ya. Kau harus berhati-hati. Baiklah, Panglima Kumang. Apakah kami boleh tahu kenapa batu Rogomulyo yang dimiliki oleh Raja Panjenengan Jaya Bupati itu bisa direbutkan oleh bangsa lain? Karena setelah sang pemiliknya murka, maka dari itu para bangsa lain menganggapnya batu itu sudah tidak bertuhan lagi. Jadi siapapun yang terkuat boleh memilikinya. Apakah mempunyai kelebihan yang dahsyat sehingga batu itu direbutkan oleh bangsa-bangsa selain kami atau bangsa-bangsa yang menginginkannya? Jika dimiliki oleh manusia, maka semua keinginannya akan bisa terwujud tanpa terkecuali. Walaupun manusia itu menginginkan sebuah istana yang sangat megah. Dan jika dari bangsa golonganku memilikinya, maka mereka pun bisa menguasai golongan jin lainnya dan bisa mendirikan istana yang sangat megah yang terbuat dari emas. Ya, baiklah Panglima Kumang. Berarti secara tidak langsung jenengan merestui apabila
seandainya kita dapat merebut kembali pusaka Rogomulyo itu dan lalu akan menjadi milik kami. Karena tugasku sudah selesai. Tugasku hanya menyerahkan kepada anak keturunan dari Raja Jayabupati, yaitu kepada Raja Prabu Siliwangi. Ya, betul apa yang kau katakan. Tetapi niat kami ingin memiliki itu. Apakah seandainya Jaya Bupati atau Prabu Siliwangi itu tahu kalau batu itu nantinya akan kami miliki, apakah mereka juga akan merestui itu? Kemungkinan akan merestui jikalau pusaka Rogomulyo itu jatuh kepada manusia-manusia yang punya keimanan kepada Sang Maha Kuasa, dibandingkan batu Rogomulyo itu jatuh kepada makhluk yang bernama Wisnu Bartelo. Karena makhluk itu sangatlah bengis dan terkutuk. Ya. Lebih baik batu itu jatuh ke tangan manusia seperti kalian. Ya, baiklah. Tapi panjenengan secara tidak langsung mengizinkan. Kalau begitu, apakah panjenengan bersedia membantu kami? Kita bersama-sama untuk merebut batu itu kembali. Saya bersedia. Alhamdulillah. Jika eyangmu menghendaki, diriku bersedia. Ya, memang itu yang diinginkan. Nah, lalu, apa ada lagi yang ingin kau tanyakan? ya tentu saja masih banyak sebenarnya hal yang saya tanyakan. Tapi untuk saat ini, kapan kita akan ke sana? Atau mungkin ada waktu tertentu? Lebih cepat, lebih baik manusia. Jika kau mempunyai tujuan, jangan kau tunda-tunda. Segera lakukan. Ya, baiklah kalau begitu. Mungkin besok malam kami akan melanjutkan misi ini dan kami akan mempersiapkan diri untuk datang ke Tanah Pasundan. Dan insya Allah kami akan mencari seorang manusia yang hidup lama di alam sepertimu itu. Ya. Mungkin tentu saja bukan kami, karena kami hanya selintas saja makhluk berjalan atau mengetahui atau pernah masuk ke dalam alam gaib. Baiklah manusia, jika kau membutuhkan bantuanku, panggillah diriku. Aku akan datang kepada kalian. Ya, terima kasih Panglima Kumbang atas kerelaannya dengan datang ke sini dan Diriku pamit. ya. Moholik dengar sendiri. Mas Eko. Jadi tadi Panglima Kumbang atau si Datu Payang ya menjelaskan bahwasanya benda yang dinamakan Rogomulyo itu yang dikatakan yang Samidi beliau saat ini memegangnya ternyata tidak. Ternyata sekarang keberadaan pusaka atau mustika Rogomulyo itu tidak di tangan Panglima Kumbang. Lalu di mana Mas? Tetapi sekarang dipegang atau dimiliki oleh iblis yang bernama
siapa tadi, Partelo kalau tidak salah. Partelo. Jadi sejarahnya iblis itu merebut dari tangan Panglima Kumbang saat batu itu akan ditanamkan di kerajaan yang masih keturunan dari Jaya Bupati, yaitu Prabu Siliwangi. Dan pada saat Prabu Siliwangi itu bersama pati-patinya dan bersama rakyatnya murka, iblis itu menganggap batu itu tidak ada yang memilikinya lagi. Gitu. Sehingga diperebutkan dari bangsa-bangsa lain dan dimenangkan oleh iblis yang bernama iblis Partelo itu. Jadi sekarang Mustika Rogomulyo itu berada di tangan iblis Partelo. Nah, iblis Partelo itu keberadaannya di daratan Pasundan, ya. Tetapi mungkin Panglima Kumbang itu memberikan syarat agar kita mencari orang, ya, yang pernah hidup di dua alam. Alam kita, alam nyata, dan juga alam gaib. Itu mungkin sebagai syarat agar kita bisa membuka gerbangnya atau bisa menemui iblis Partelo itu. Karena iblis Partelo itu tidak pernah berkomunikasi dengan manusia. Hidup di dua alam. Ya. Saya juga tidak menanyakan lebih detail lagi mengapa Panglima Kumbang itu meminta syarat seperti itu. Maksudnya yang pernah hidup di alam gaib gitu? Iya. Ya ada, Mas. Siapa sih? Maharani pernah. Iya, Maharani pernah. Oh iya, Maharani pernah, Ningsih pernah. Tapi maksudnya untuk apa ya? Maksudnya untuk membuat gerbang atau apa? Saya lupa juga untuk menanyakan hal itu. Tetapi yang penting ini, yang penting kita datang ke sana atau sekaligus membawa itu, membawa Maharani sama siapa? Ini salah satu mungkin. Salah satu. Iya, yang bersedia siapa gitu. Iya. Di antara dua itu. Nah, tapi saya juga tidak menyangka loh. Saya juga mengatakan yang sejujurnya bahwa nantinya mustika itu ingin kami miliki. Tetapi dengan mudahnya si Panglima Kumbang itu seperti meridhoi atau merelakan apabila mustika itu nantinya kita bisa merebut kembali dari tangan Partelo. Apa mungkin yang Samiti sudah menjelaskan terlebih dahulu ya? Ya mungkin. Kita kan nggak tahu apa yang dikatakan yang Samiti ya, kepada soalnya kan beliau. Panglima Kumbang kita cukup baru mengenalnya. Iya. Tapi dengan semudah itu beliau mengizinkan apabila mustika itu seperti sudah akrab. Iya, maksudnya gampang saja. Seandainya kita kan niatnya kita kan harus memiliki untuk menukar dengan itu kan. Ya, tapi sedangkan kan mungkin karena sudah tidak berada di tangan beliau, Mas. Iya. Jadinya, tapi dari sejarahnya kan beliau diamanahkan untuk menjaga. Nah, kan kita tidak tahu. Seandainya Prabu Siliwangi tidak murka dengan rakyatnya, itu kan bisa diturunkan kepada keturunannya. Tetapi kan dengan mudahnya beliau, seandainya kita bisa merebut, dan saya mengatakan kalau nantinya batu itu kami miliki, boleh apa tidak. Tapi beliau dengan mudahnya merestui. Ya mungkin yang Samiti sudah menjelaskan semuanya ya, keinginan kita ya. Mungkin. Oh ya syukurlah. Yang terpenting ya berarti tugas kita merebut kembali, membantu Panglima Kumbang. Kita juga saling membantu untuk merebut kembali Rogomulyo itu di tangan iblis Partelo itu. Iblis Partelo. Tapi itu dengan syarat tadi, Mas Eko. Berarti siapa nih Mas Eko yang mau kita ajak? Ningsih atau Maharani? Ya kita coba. Kalau menurut sampean gimana? Kalau menurutku sih mungkin lebih baik Ningsih ya. Karena dia, ya kalau kita lihat Maharani untuk saat ini kan belum terlalu, masih trauma, masih ya walaupun sudah enak diajak bicara, tapi kelihatannya belum seenak Ningsih. Itu loh. Ya sudah. Ya, berarti kita putuskan Ningsih saja Mas Eko. Ya berarti jangan. Nanti kita
besok komunikasikan dengan Iya, Ningsih. coba kita komunikasi mau tidak. Mau atau Semoga tidak, saja ya. sih mau. Ya, mudah-mudahan ya mau. Ya sudah, mungkin teman-teman sudah jelas. Ya, kalau tidak jelas saya ditanyakan saja lewat komen atau nonton diulang-ulang biar lebih Ya jelas. nanti saya juga kita mau nonton ulang ya Mas ya. Iya. Bagaimana percakapan yang terjadi tadi. Ya, yang jelas besok kita persiapkan saja semuanya dan mudah-mudahan besok kita langsung bisa ke sebuah tempat yang dimaksudkan oleh Panglima Kumbang. Ya. Tentu saja ya kita minta bantuan yang Samiti atau yang Silebut Utara untuk mengantarkan ke sana kalau misalkan kita tidak kita menginginkan suatu perjalanan yang cepat agar menyingkat waktu. Ya udah Mbak Holis. Kalau misalkan besoknya dengan mau ikut lagi ya monggo, kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah memberikan info. Jadi seperti inilah apa namanya pencarian kita untuk pusaka Rogomulyo itu ya Mas ya. Ya mudah-mudahan dilancarkan urusannya, mudah-mudahan tidak ada halangan yang berarti. Ya, kalau memang di tengah jalan ada halangan, ya itu sebuah resiko yang memang harus kita ambil. Itu kita anggap sebagai ujian saja. Ya sudah, depan kamera kita mau pamit dulu, teman-teman. Doakan saja kami, teman-teman, agar misi kita untuk mengembalikan rumah dari yang Silebutara, ya sebenarnya rumah itu sudah di depan mata kita ya, tapi kita tetap menghargai keinginan Mbah Holis untuk menukarkan dengan apa yang diinginkan, yaitu batu Rogomulyo. Baiklah teman-teman, saya akhiri. Terima kasih atas segala doa. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung jenengan atau tontonan yang kurang menyenangkan. Ya kita niatkan untuk pembelajaran diri dan untuk sebuah pengalaman yang baru untuk kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.